Bagaimana meskipun lagi liburan, tapi program Fat Loss Anda tetap berjalan dengan lancar? Ini tipsnya. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan maupun juga penghasilan. Nah, kali ini teman-teman, video ini adalah buat kamu yang sedang menjalankan program Fat Loss tapi lagi pengen liburan juga, atau yang pengen meskipun lagi liburan tapi berat badannya tetap terjaga. Nah, ini saya berikan kepada teman-teman semua bagaimana meskipun lagi liburan tapi program Fat Loss kamu tetap berjalan dengan lancar ya. Ini dia tipsnya teman-teman. Pertama teman-teman itu harus mempunyai identitas terlebih dahulu tentang diri teman-teman sendiri. Jadi sebelum memulai program, teman-teman harus menentukan bahwa teman-teman ini ingin menjadi seseorang yang mempunyai pola hidup yang lebih sehat. Ya, jadi kalau misalnya orang yang dengan pola hidup yang lebih sehat, pasti dong akan menjaga tetap pola makannya itu, akan menjaga pola aktivitasnya, pola olahraganya dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun ya, mau liburan mau enggak tetap pasti itu harus dijaga. Jadi itu yang dimaksud dengan identitas. Jadi bukan hanya berpatokan kepada hasil, saya mau kurus, saya mau lebih ramping, tapi saya mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai identitas seperti itu, ingin menjadi orang yang lebih sehat, jadi sudah mempunyai pandangan, sudah memiliki gambaran bahwa teman-teman itu adalah orang yang menjalankan pola hidup sehat, maka teman-teman akan lebih mudah untuk melaksanakan ini dimanapun meskipun lagi liburan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus minta dukungan kepada orang terdekat, terutama keluarga, terutama pasangan biasanya ya. Jadi biar pasangan pun tahu kalau misalnya teman-teman sedang menjalankan pola hidup sehat. Lebih baik lagi kalau teman-teman bersama pasangan menjalankan pola hidup sehatnya ya kan. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, saya tahu pada saat liburan itu pasti kita tergona untuk makan makanan yang misalnya kita lagi ke kota lagi suatu kota yang baru gitu ya, kita ingin mencoba makanan ini, makanan itu, makanan khasnya gitu. Itu sebenarnya tidak ada masalah gitu teman-teman. Jadi tidak ada hubungan secara langsung kalau misalnya teman-teman sedang menjalankan program Fat Loss dan tidak bisa menjalankannya di saat liburan, karena banyak klien-klien saya pun yang mempertanyakan seperti itu. Kalau misalnya sedang menjalankan program Fat Loss dan mau liburan, itu jadinya program Fat Loss-nya katanya ditunda dulu gitu ya, nanti lanjut lagi. Nah, sebenarnya tidak seperti itu sebaiknya teman-teman ya. Jadi tetap jalan aja, yang penting teman-teman itu tahu pakem-pakemnya, tahu prinsipnya ya. Intinya kalau untuk pola makan teman-teman yang pasti kan sudah tahu, tetap harus mengurangi karbohidrat dan mengurangi makanan yang manis. Jadi pada saat teman-teman makan, misalnya mau makan makanan apapun itu, teman-teman sudah tahu, oh ini karbohidrat, ini gorengan, ini kue, itu apa yang harus dikurangi. Jadi bukannya tidak makan sama sekali, tapi dikurangi. Sudah tahu porsinya segini gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman beli satu porsi, ya dibagi-bagi, makanya berbagi. Teman-teman misalnya kalau karbohidrat itu ya cukup 1/4 piring, tapi teman-teman banyakin dengan lauknya. Ya pasti kan kalau di kota itu misalnya punya menu lauk yang berbeda, ya harus coba. Nah, itu yang dibanyakin lauknya, sayurnya seperti itu ya. Dan teman-teman jadi pokoknya ingat aja porsi karbohidratnya seberapa, itu yang dipatuhi ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, untuk jam makan. Jadi diusahakan teman-teman tetap mematuhi jam makannya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terakhir makan itu jam 8, ya udah terakhir makan jam 8, jangan makan lagi sampai besok pagi gitu maksudnya. Jadi tetap dipatuhi jam makannya ya. Jadi bukan berarti teman-teman selama masa liburan itu makan sembarangan gitu ya, makan bahkan sampai jam 12 malam. Kalau teman-teman hanya melakukannya mungkin satu kali dalam seminggu liburan gitu ya, mungkin itu tidak akan berakibat apa-apa. Tapi kalau misalnya selama seminggu liburan dan dilakukan terus seperti itu, biasanya itu akan lebih susah lagi untuk baliknya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diingat. Jadi meskipun kalau misalnya malam nih mau keluar sama teman gitu ya, atau diajak makan sama teman gitu ya mungkin teman-teman bisa ikut, tapi teman-teman bisa pilih dan mengatakan bahwa teman-teman sudah makan sebelumnya, bisa ikut mereka, ikut bercengkrama dengan mereka, tapi memilih menu yang tidak mempunyai kalori tinggi gitu ya. Misalnya ya teh hangat gitu cukup, atau misalkan air kelapa yang tanpa gula tambahan gitu itu cukup gitu ya. Jadi tetap bisa bercengkrama, tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman semua, tapi tidak perlu menambah kalori yang terlalu banyak ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi teman-teman pola makan ya. Jadi diingat tetap porsinya dan juga waktu makannya.
Oh iya, satu lagi untuk makan teman-teman, kalau misalnya biasanya kita lagi pergi-pergi itu seneng makan dessert kayak gitu-gitu ya. Satu tips dari saya, teman-teman bisa makan dessert itu setelah porsi makan besar. Jadi misalnya teman-teman makan siang gitu ya, teman-teman makan siang itu lebih baik teman-teman dimulai dulu dengan satu gelas air putih, kemudian buah, kemudian sayur, baru lauk dan karbonya. Itu supaya rasa kenyangnya itu lebih cepat dan bisa bertahan lebih lama. Jadi porsi karbohidrat itu dimasukin terakhir ya. Jadi biar nggak memenuhi lambung kita terlalu banyak terlebih dahulu seperti itu. Nah setelah selesai semua, baru teman-teman bisa tambah dessert yang teman-teman suka, yang teman-teman pengen gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika perut kita udah penuh kan, mau ditambah lagi dengan dessert, biasanya kita nggak akan terlalu makan banyak dessert tersebut. Dan pada saat itu memang insulin kita udah keluar, jadi supaya tidak memicu insulin spike lagi kalau misalnya teman-teman sudah selesai makan, kemudian udah istirahat 2 jam baru kemudian makan dessertnya gitu. Jadi lebih baik makan dessertnya itu begitu segera selesai makan besarnya ya. Oke, kemudian untuk yang kedua teman-teman adalah olahraga. Nah untuk olahraga memang mungkin kalau pada saat liburan agak susah gitu ya rutin untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman nginap di hotel, boleh ke gymnya, boleh olahraga di kamar gitu ya. Olahraga ringan yang 10 menit itu bisa banget teman-teman lakukan. Tapi ataupun kalau misalnya teman-teman repot, kayak misalnya ini contohnya saya gitu ya, kemana-mana liburan tuh bawa anak 3 gitu ya. Repot ngatur ini itu gitu ya. Biasa teman-teman bisa memilih banyak aktivitas yang banyak jalannya ya. Dengan banyak jalan, banyak aktivitas itu yang pastinya akan mengurangi kalori kita juga gitu ya. Jadi memang sih bukan olahraga yang beban meningkatkan massa otot, setidaknya ada kardionya gitu. Jadi bisa mengeluarkan membakar kalori lah seperti itu ya. Jadi pilih aktivitas yang banyak aktivitas gitu, yang lebih banyak bergerak gitu. Mungkin teman-teman nggak hanya seharian duduk diam aja gitu ya. Jadi perbanyak aktivitas seperti itu. Kalau bisa olahraga 5-10 menit lebih bagus lagi gitu ya. Kalau teman-teman bisa ke gymnya yang ada di hotel gitu ya, setengah jam gitu ya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi tetap dibiasakan untuk memperbanyak aktivitasnya atau olahraga ya. Nah kemudian teman-teman, yang ketiga, suplementasinya jangan dilupa. Jadi jangan dilupakan kalau teman-teman sedang mengikuti program Fat Loss TR90, suplementasinya jangan lupa. Jadi tetap dibawa, dimasukin ke dalam kotak-kotak. Jadi teman-teman sudah tahu ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, teman-teman bisa masukin ke dalam kotak-kotak. Jadi bisa dibawa kemanapun teman-teman berada gitu ya. Jadi ada kan yang pill box yang misalnya ada hari Senin, Selasa, Rabu sampai 1 minggu gitu ya. Teman-teman bisa taruh di sesuai hari-hari itu, dan teman-teman bisa bawa kemanapun gitu. Itu nggak terlalu besar, jadi nggak lupa ya. Itu kuncinya. Jadi tetap pola makannya, kemudian olahraganya, dan juga suplementasinya. Nah kemudian teman-teman, tidur yang cukup ya, karena kalau misalkan lagi liburan biasanya mungkin banyak begadang gitu. Usahakan untuk tetap tidur yang cukup, minimal banget 6 jam gitu ya, kalau bisa 7 jam gitu teman-teman ya. Dan karena teman-teman sudah tahu bahwa tidur yang cukup itu akan membantu program fat loss-nya ya. Dan kemudian yang terakhir adalah happy ya, happy menjalankan liburan sambil tetap menjalankan program fat loss-nya. Karena dengan happy, biasanya teman-teman kalau misalnya kita liburan, kita happy, itu kita program fat loss itu lebih baik. Karena kalau misalnya kita stres, itu tubuh kita akan cenderung lebih menyimpan lemak loh ya, karena teman-teman tubuh kita itu merasa bahwa kita ada stresor, butuh cadangan gitu, jadi disimpan sama dia malah ya. Tapi kalau misalnya kita happy, malah itu akan lebih membantu program fat loss kita gitu ya. Jadi bergembiralah, enjoy selama liburan, tapi tetap melaksanakan program fat loss teman-teman semua ya. So itu aja teman-teman apa yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang teman-teman mau tanyakan tentang program fat loss-nya, boleh teman-teman kontak saya yang di link WA yang akan saya berikan di keterangan video ini. Oke? Stay safe, stay healthy semuanya. Bye-bye.